Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Pratama dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 0481137116. Jadi setelah saya buat semua yang ditugaskan, akan saya jelaskan struktur di coding-coding itu. Pertama-tama, buat struktur folder proyek ini seperti pada petunjuk. Folder yang aset, mohon maaf saya ganti karena file yang diberi oleh tutor adalah berbentuk image zip. Jadi agar otomatis tampilan itu masuk ke website, maka folder ini saya ganti namanya menjadi image. Atau kita buat folder Sita Praktik. Di dalamnya itu terkandung CSS, image yang tadi di contoh aset, dan JS. Dan untuk struktur HTML, untuk tampilan login itu di index, untuk dashboard, untuk stok buku di stok, dan untuk tracking ditaruh di sejajar dengan subfolder. Pertama-tama kita bahas mengenai struktur HTML. Kita diminta untuk membuat struktur ini secara semantik, yang artinya setiap bagian itu memiliki peran yang jelas, jadi tidak tumpang tindih. Makanya di sini dibagi-bagi berdasarkan tampilannya. Indeks HTML itu untuk tampilan login page. Setelah masuk login page, kita langsung menuju ke dashboard untuk tampilan dashboardnya. Setelah dashboard dioperasikan, itu tersambung ke halaman stok maupun tracking, tergantung pengguna mengklik yang mana di bagian dashboard. Kita masuk ke tampilan login terlebih dahulu. Soalnya di sini jelas untuk login page, berarti kita inputkan login, Sita T sesuai dengan petunjuk. Nah, untuk stylenya di sini real, style sheet, referensi, href, CSS atau style CSS ini mengambil di folder CSS dan filenya style CSS yang kita buat. Lalu masuk ke pengaturan loginnya. Di sini input type-nya pakai spesifik ya, seperti type email, indeksnya ini yang email. Berarti di box email akan muncul harus memakai email. Dan password di sini di emailnya itu akan diberikan contoh agar pengguna tidak bingung, seperti contohnya rina@ut.ac.id. Lalu di bawahnya box untuk box password tampilannya. Di sini pun saya memberikan contoh sesuai dengan data JS yang diberi. Contoh password untuk ID Rina ini dari Rina 123. Button one click login. Untuk login saya ganti dengan kata-kata sesuai bahasa Indonesia dengan kata masuk. Mengapa harus memakai tipe input dengan tipe spesifik seperti email password? Ini yang termasuk dalam kategori semantik ya, biar tidak terlalu rancu. Jadi untuk masuk itu sudah pasti harus memakai email atau password, dan sebagai keamanan dasar dan kenyamanan pengguna. Makanya saya berikan contoh email dan password yang berlaku di website ini. Dan di sini saya memakai modal box ya untuk fitur lupa password ataupun daftar baru. Jadi di coding ini saya atur modal lupa password memakai modal box, sama juga dengan yang daftar pakai modal box. Dan akan jika pengguna mengklik modal box yang lupa password, nah akan muncul kata-kata ini lupa password. Dan untuk pengguna yang belum punya akun bisa mengklik dan keluar belum punya akun daftar di sini. Dan untuk div-nya di modal lupa ini seperti ini. Pilihan lupa password akan muncul reset password. Tipenya tetap memakai email. Di situ ada menuju untuk memasukkan email Anda, lalu diklik close modal lupa alert. Nah, setelah pengguna memasukkan semua data yang diminta, akan ada alert di atas web browser berupa link reset password telah dikirim. Kalau untuk yang di situ akan muncul daftar akun baru, yang diminta itu nama lengkap, email, password, dan begitu diklik lagi di menu daftar akan ada alert pendaftaran berhasil, silakan login. Dan ditutup oleh script. Jadi di sini ada pengaturan script yang dibaca oleh JavaScript. Harus data JS terlebih dahulu, baru setelah itu data JS diteruskan ke script yang kita buat nanti. Kenapa ini? Agar tidak ada terbalik ya, kalau misalkan script yang duluan tanpa data, nanti yang data tidak akan bisa dipanggil atau tidak keluar. Jadi hanya algoritma atau pengaturannya berjalan, tapi datanya kosong karena terbalik. Nah, ini harus hati-hati di sini. Berlanjut ke bagian HTML dashboard. Di sini jelas title-nya tetap Sita T. Nanti style sheet-nya diambil dari CSS style yang kita buat. Lalu di div class navigation bar-nya itu kita membuat satu persatu ya, biar tidak salah dan terarah. Pertama di navigation bar akan muncul menu dashboard, yaitu akan memanggil data dari dashboard HTML. Lalu di menu informasi bahan ajar itu akan terhubung ke stok HTML, lalu di tracing pengiriman menyambung ke tracing HTML. Sedangkan untuk fitur laporan dalam pengembangan ini kan ada menu laporan, karena di sini belum ada laporan atau tidak disebutkan di soal, akan dibikin suatu alert atau pop up box di atas yang berisi fitur laporan dalam pengembangan. Lalu untuk ini indeks HTML setelah login, ini style HTML-nya aja sama di indeks. Nah, yang penting di sini nih, antara dashboard, stok sama yang tracing sama memakai kontainer, kelas kontainer. Ini kenapa? Karena dengan kontainer dengan ID ini tujuannya agar menjadi ancang-ancang atau sejenis jangkar atau pembatas, biar si JavaScript yang kita buat untuk operasional tidak bingung. Jadi
Ini udah spesifik satu persatu di sini. Jadi pas kita panggil bahannya itu, input data dari JavaScript tidak akan nyasar ke HTML yang lainnya. Berdasarkan di sini bisa kita lihat, nah seperti ini. Misalkan ada pengguna mengakses menu cepat, mereka melalui monitoring progres dari bahan ajar akan otomatis terhubung ke stok ini. Mereka bahan ajar tetap mengambil data dari stok. Kalau mereka memilih history, nah kalau history berarti nyambung ke tracing HTML dan ditutup oleh JavaScript.js karena untuk data ini hanya memakai script JS yang nanti kita buat, tidak memakai data yang disediakan di soal. Secara garis besar untuk HTML dashboard, stok dan tracing hampir sama ya, bisa kita lihat secara singkat aja codingnya, hanya mungkin menunya aja yang berbeda, tapi untuk class kontainernya hampir sama. Dan berikutnya kita bahas mengenai CSS di folder CS, style CSS. Untuk stylenya sendiri saya ambil yang default aja, banyak template-nya karena waktu yang terbatas. Cuman di sini saya modifikasi sedikit yang saya catat atau saya garis bawahi di sini. Flexbox layout itu menggunakan pengaturan display flex yang ini. Hampir semua memakai display flex. Apa tujuannya? Ini memungkinkan nanti gambar buku dan detail teksnya itu berada sejajar secara horizontal. Jadi rapinya itu secara otomatis tampilannya. Itu gunanya memakai display flex ini. Lalu pada modal box ada kode displaynya itu pertamanya none. Nah, kenapa dipilih display none? Agar tidak terlihat dulu pas pengguna mengklik modal boxnya, dia baru akan muncul saat JavaScript nantinya mengubah propertinya menjadi display block. Baru munculnya diklik dulu baru muncul. Karena kalau udah muncul dulu bingung ya, orang mau daftar akun atau tidak pun udah muncul duluan, nah, jadi disembunyikan dulu. Lalu untuk responsive design itu penggunaan max width-nya di 800 pixel. Lalu marginnya auto, kenapa? Biar tampilannya itu fleksibel, bisa memastikan website tetap terlihat bagus di tengah layar meski dibuka di monitor yang lebar. Jadi otomatis dia marginnya menyesuaikan. Kita lanjutkan di penjelasan script JS-nya, terutama untuk login dan validasi. Dan udah saya kasih keterangan juga sih untuk ambil input dari HTML. Jelas kalau di HTML kita memakai email dan password, di JavaScript pun harus selaras. Jadi di sini konsepnya memakai email input, dokumen get element by ID email. Jadi apapun yang dimasukkan di box email itu akan diambil. Begitu juga dengan password. Dan di sini yang tahap 2 validasi input kosong. Misalkan ada user lupa untuk mengisikan salah satu box untuk login, akan muncul alert berupa pop-up mohon diisi email password terlebih dahulu. Lalu kembali lagi ke tampilan awal ditandai dengan perintah return. Yang ketiga, mencari data pengguna. Nah, data pengguna ini berasal dari file data.js yang disediakan di soal. Jadi user data pengguna find untuk dicari, nanti di situ ada email karena ada data email yang di datanya itu email input dan password. Jika, nah di sini beri perintah jika pemakai, jika ditemukan simpan ke local storage dan pindah halaman. Jika sudah ditemukan data yang ada di data.js, akan langsung dibawa ke dashboard HTML. Berarti alias kita bisa login dan berlanjut ke dashboard HTML. Dan jika salah, atau kita coba ngasal nanti ya, pas kita simulasikan, akan ada pop-up alert berupa email atau password yang Anda masukkan salah. Seperti pada soal diminta seperti itu. Nah, untuk memanggil modal box, ini memakai function open modal box. Nah, di sini yang tadi nyambung di bagian HTML. Untuk modal box itu di display none yang di CSS. Kalau none, jadi dia tidak akan muncul dulu. Tetapi ketika JavaScript mengubah propertinya menjadi block ya di sini, dia bakal muncul di halaman login website. Kalau di sini our date nih, function set greeting ini mengatur jam berdasarkan jam. Misalkan untuk jika 5 jam 5 sampai jam 11 di sini greetingnya kan otomatis selamat pagi. Jika di atas jam 11 sampai jam 3 greeting yang di website selamat siang. Dan jika user login itu di jam 15 sampai jam 18 greetingnya menjadi selamat sore. Lalu berikutnya logika tracing ya, bahan ajar. Di sini kita memakai cons data tracing do none. Ini artinya berbeda dengan stock yang menggunakan array ya. Kalau tracing ini khusus menggunakan objek key untuk memanggil data berdasarkan nomor DO sebagai kuncinya. Jika nomornya cocok, jadi perjalanan paket dan status paketnya akan ditampilkan seperti di atas atau di bawahnya ini. Jadi ini fungsinya do_num ini, data type do_num khusus memakai nomor DO-nya. Lalu untuk logika stok di sini kita memakai function render stock. Nah, ini inti dari DOM itu. Dari sini sampai sini. Ini menggambarkan pertama cons container sama dokumen get element type ID. Ini fungsinya untuk menangkap elemennya. Lalu jika ini kontainer HTML untuk membersihkan kontainernya. Lanjut data bahan ajar for each item. Ini artinya untuk iterasi di setiap data JS-nya. Lalu berikutnya untuk kontainer inner HTML plus sama dengan ini untuk menginput atau menghentikan data HTML-nya yang baru. Jadi untuk secara garis besarnya dari logika yang dituliskan di sini itu untuk
supaya kita tidak menulis data buku satu persatu di HTML, kita memerintahkan JavaScript untuk membaca array atau data bahan ajar, lalu untuk setiap item JS membuatkan kartu HTML secara otomatis. Jadi jika di data JS ada 100 buku, maka akan muncul 100 kartu tanpa kita perlu mengetik manual. Jadi dibuat otomatis agar efektif dan efisien. Lalu untuk logic tambah stok baru, ini event yang ini .event default itu mencegah halaman atau tidak mereload, jadi halamannya tidak terreload. Kalau yang ini data bahan ajar untuk menambahkan data baru ke array menggunakan DOM yang seperti tadi jelaskan untuk membuat kartunya itu. Untuk elemen-elemennya bisa kita lihat di sini ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, dan cover. Jadi intinya logikanya ini kurang lebih seperti ini. Saat form diisi, tombol tambah diklik, data tersebut dimasukkan ke array sementara. Setelah arraynya bertambah, kita memanggil kembali fungsi render stoknya agar daftar buku yang baru saja ditambah langsung muncul di layar tanpa harus memuat ulang halaman atau real time-nya update secara real time lebih tepatnya. Baik, setelah penjelasan singkat tadi akan kita coba simulasikan dengan cara kita klik indeks ini. Nah, begini tampilannya untuk HTML. Di ini berarti perpaduan strukturnya diatur HTML, yang indeks HTML. Untuk style tampilannya di CSS, untuk logic cara operasionalnya di JavaScript-nya itu. Kita coba simulasi. Jangan salah. Bukan yang di input bukan email, misalnya cuma angka. Passwordnya pun kita asal aja masuk. Nah, di sini udah muncul sebuah pop-up alert box display say email atau password yang Anda masukkan salah. Berarti udah berjalan untuk logic di JavaScript-nya dan tampilannya pun sesuai. Seperti saya bilang tadi ini default ya, karena waktu yang terbatas ya cuma kotak polos putih dengan tombol biru yang silinder. Lalu kita masuk dengan, kita hapus dulu karena saya belum sempat buka data JS-nya. Ini rina@ut.ac.id, rina@ut.ac.id, passwordnya rina123. Kita klik masuk. Nah, setelah klik masuk, karena email dan password yang dimasukkan betul, akan otomatis terhubung atau dilanjutkan ke HTML dashboard. Dan seperti ini tampilannya. Maaf, cuman sederhana karena ini default. Coba kita klik dashboard. Tetap di sini. Kalau di informasi bahan ajar, ini masuk ke ini buku, menyambung ke HTML stock dan image ya. Lalu kita tracking pengiriman, kita masukkan di contoh aja ya, 2023 001234. Dari keluar data 5 bulan dari status perjalanan, ekspedisi, perjalanan paket. Ini sesuai dengan data. Coba kita ngasal ya, kita lihat ada alert box-nya nggak yang keluar 6666 misalkan. Nah, dia keluar tampilan data DO tidak ditemukan. Dashboard, oke, kita coba fitur logout, kembali ke HTML. Oh ya, lupa, untuk model boxnya belum kita coba. Misalkan user lupa password, kita coba lupa password, masukkan email tes001@ut.ac.id misalkan, kirim link reset. Nah, di sini ada pop-up box lagi atau alert box, link reset password telah dikirim. Lalu ada user yang belum punya akun mau daftar, coba kita isi nama lengkap tes01, email tes01@ut.ac.id, password terserah kamu, daftar. Nah, maka akan ada pop-up box atau alert yang sesuai dengan kita set di JavaScript tadi. Pendaftaran berhasil, silakan login. Nah, berarti oh ya, ada lagi tadi error yang lumayan untuk teman-teman, mungkin untuk di tahap simulasinya ini error. Ternyata di file yang dilampirkan oleh tutor itu ada kesalahan di data JS ini. Coba kita buka, open. Nah, ini sempat pas simulasi itu dia tidak berjalan ya, algoritma atau operasional yang kita set itu tidak berjalan. Kenapa? Karena di file yang disediakan masih ada ini nih, script type tag JavaScript, dan di bawahnya pun ada script. Kenapa ini nggak berjalan? Karena akan terjadi error sintaksis karena script type ini hanya bisa diinput di file jenis HTML. Kalau ini di JavaScript, maka JavaScript-nya akan mendeteksi dia salah sintaksis, nggak akan bisa berjalan. Tadi saya gitu sempat pas simulasi loh, kok tidak berjalan, mau login pun tidak bisa. Ternyata ini kita bandingkan dengan yang sudah saya benarkan di script JS ini. Nah, teman-teman tinggal ganti aja atau hapus ini. Bagian isinya sama, cuman yang kita harus kerjakan adalah hapus aja nih script yang ini, karena ini kan HTML harus pakai sama yang di paling bawah. Nah, udah itu setelah dihapus insya Allah aman nih, tadi udah berjalan. Itu tipnya sedikit dari saya. Ya, sekian video ini dibuat, mohon maaf atas kurangnya penjelasan tidak jelas atau kata-kata yang mungkin teman-teman tidak dapat mengerti. Mohon bimbingannya kepada Bapak sebagai tutor dan mungkin masukannya dari rekan-rekan sekalian. Kita sama-sama belajar untuk lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.